Apakah perburuan investasi hingga Afrika dan hadirnya Presiden di KTT BRICS akan menguntungkan Indonesia? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bergabung dengan Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, sekaligus guru besar tetap Universitas Tarumanagara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Ibu Pascal dan pemirsa Kompas TV. Selamat pagi Oke. semuanya. Selamat pagi, kita mau bicara ini Pak Aryawan. Tadi kan sudah ada beritanya Presiden kunjungan ke Afrika termasuk dia akan datang ke KTT BRICS. Meskipun sebagai tamu undangan, tapi apakah ini akan memberikan presiden yang buruk terhadap hubungan Indonesia dan Amerika mengingat BRICS ini sepertinya sedikit menjadi lawan begitu dari Amerika Serikat saat ini karena berisi negara-negara yang cukup besar. Baik, Ibu Pascal dan pemirsa Kompas TV. Jadi kalau dilihat ini kan BRICS ini kan keanggotaannya ada Brasil, ada Rusia, ada India, China, dan South Africa. Jadi kalau dilihat memang sekilas dengan Presiden Jokowi mengikuti BRICS dan sekarang posisi di Afrika, ada kecenderungan Indonesia ingin menjadi leader lah di negara berkembang. Sehingga kita melihat dengan Indonesia katakanlah ikut serta dalam KTT di BRICS di hari Kamis kalau nggak salah. Bukan berarti kita kecenderungannya kita memihak salah satu blok. Karena kita tahu ada China dan Rusia dengan BRICS-nya, dan ada G7 nih Ibu Pascal dan pemirsa Kompas TV dengan Amerika Serikat, Kanada, dan China dan Rusia dan beberapa negara lainnya. Nah kalau dilihat dari dua negara itu, Indonesia tetap mengedepankan sisi politik luar negeri kita ya untuk bebas dan aktif. Kita tidak memihak blok, baik di blok timur ataupun di blok barat, tetapi Indonesia bisa memainkan roles-nya. Karena dengan adanya Indonesia sebagai presidensi G20 dan Indonesia di tahun ini sebagai chairman atau ketua ASEAN, Indonesia bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa. Jadi hubungan dengan AS seharusnya tidak akan terganggu. Dan Indonesia bisa menjaga balancing position-nya, yaitu tidak ke blok barat, tidak ke blok timur, tetapi Indonesia keep a good relation dengan beberapa negara yang lainnya. Dan Indonesia bisa dapat banyak keuntungan di situ, yaitu misalnya bisa saja kita bisa meminta yang namanya debt forgiveness, penghapusan hutang dari China, bisa juga kita meminta alternatif pembiayaan dengan bunga terjangkau dan yang lain-lainnya. Dan kita bisa banyak memanfaatkan momentum. Dan kalau kita lihat kan di Kenya kemarin Indonesia sudah tanda tangan 4 MOU. Ya. Dan kita bisa manfaatkan Bu Pascal banyak kelebihan-kelebihan yang Indonesia bisa dapatkan. Begitu Bu Pascal. Oke, jadi tetap pada mendayung di antara dua pulau gitu ini, pertemanan dengan KTT BRICS ini. Tapi tadi Prof. Aryawan sempat nyinggung soal pendatangan dan kerjasama dengan Kenya. Ada beberapa negara lain yang akan dikunjungi Presiden. Adakah potensi investasi yang memang ini akan baik gitu untuk investasi, terutama untuk Indonesia dengan Afrika? Ya, ini menarik ya, karena kalau dilihat historical relation antara Indonesia dengan Afrika, kita kan mulai dengan waktu konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Dilanjutkan dengan GNB atau Gerakan Non-Blok di 1961. Jadi Indonesia perdagangan dengan Afrika ini kan kalau dilihat di tahun 2022 sekitar 507 juta dolar AS. Dan Indonesia, Presiden Jokowi mengunjungi 4 negara, ada Kenya kemarin, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Dan 4 tanda tangan MOU yang dilakukan oleh Indonesia itu di bidang sektor yang sebenarnya cukup krusial untuk Indonesia, untuk expand ke Afrika. Yaitu ada energi, kesehatan, energi terbarukan, seperti waktu kemarin dengan BPOM dan Kenya Farmasi. Nah, Kenya ini bisa dijadikan pintu masuk oleh Indonesia untuk bisa masuk pasarnya ke Afrika. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pintu BRICS ini adalah pintu momen Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk bisa memainkan role-nya di Afrika bahkan di dunia. Indonesia harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga kita bisa memainkan peran kita di sana. Kalau dilihat misalnya, impor Kenya dari Indonesia itu sekitar 500 juta dolar AS, Bu Pascal dan pemirsa Kompas TV. Ekspor Kenya itu ke Indonesia hanya 100 juta dolar AS. Jadi sebenarnya kita bisa memaksimalkan potensi kita itu dengan Afrika Selatan. Jadi kalau dilihat komoditas apa nih yang katakanlah sangat diminati Indonesia, sangat diminati oleh Afrika. Kita bisa lihat misalnya kelapa sawit. Kita bisa lihat kertas, pangan, garment. Bisa ada fintech yang ke depannya atau infrastruktur yang kita bisa kolaborasi dengan Afrika. Jadi momentum untuk kerjasama dengan Kenya adalah pintu masuk Indonesia ke Afrika, bahkan ke negara-negara dunia. Jadi yang tadi seperti pertanyaan di yang pertama seperti Ibu Pasca bilang, kita tidak
memihak blok kanan ataupun blok timur, tetapi historical Indonesia dan Afrika sejak KAA dan JNB ini bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik dengan potensial perdagangan 507 juta dolar AS yang begitu sangat besar. Ini Begitu. dengan kondisi, mungkin kita sama Afrika ini sama-sama negara yang negara berkembang. Tapi kan Indonesia ini punya juga ya, Prof, beberapa kerjasama terutama dengan negara-negara maju. Ada cepa-cepa yang sangat banyak itu. Nah, kalau dilihat dari kesetaraan dari Afrika dengan Indonesia, tapi ini kita lihat dengan Indonesia dan negara-negara maju, kadang kerjasamanya malah membuat barang-barang mereka ini banyak membanjiri Indonesia sehingga jadi tidak imbang begitu. Nah, apakah ada kerjasama-kerjasama atau beberapa kerjasama yang sebenarnya perlu dievaluasi supaya kita Indonesia ini tidak dirugikan? Ya, menarik Bu Pascal. Jadi sebetulnya Indonesia itu banyak mengadakan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan beberapa negara. Tetapi itu pun bukan hanya itu. Indonesia yang tergabung dalam ASEAN, atau kita sebutnya regional group, itu juga kerjasama dengan beberapa negara yang lain. Nah, seperti ASEAN dengan China, ASEAN dengan Jepang, ASEAN dengan Vietnam. Jadi Indonesia itu sebetulnya misalnya kerjasama dengan China itu bisa 3-4. Secara bilateralnya ada, secara regional yang tergabung dalam ASEAN ada, mungkin Indonesia kerjasama dengan Uni Eropa dan sebagainya. Nah, Indonesia itu harus punya kalau menurut saya momentum untuk bisa melihat diferensiasi kita dengan produk negara yang lain. Jadi jangan sampai kita menandatangani 3 perjanjian atau lebih atau banyak perjanjian tetapi tidak komplementer. Jadi apa yang misalnya di negara lain tidak ada, di situ produk barang dan jasa kita masuk. Saya ambil contoh, di data IMF 2022, kita bicara data. Total PDB BRICS misalnya itu sekitar 22,5 triliun dolar AS. Jadi di compare dengan G7 itu sebenarnya